Guys, jadi ini cara Facebook menilai konten kita sekarang ya. Sebelumnya aku mau infokan bahwa ini adalah video panjang ya, video yang berdurasi panjang. Dan untuk teman-teman yang mau belajar dan sukses di Facebook Pro silahkan nonton. Yang sudah tahu silahkan skip aja ya. Dan yang belum sempat nonton karena kesibukan di dunia nyata tapi mau tahu dan mau belajar silahkan disimpan dulu video aku ini supaya nanti bisa ditonton pada waktu luang ya. Jadi mulai tahun 2026 ya, sudah mulai merasakan perubahan-perubahan dari Meta teman-teman. Semakin kesini semakin ketat aja ya nggak sih? Jadi sebenarnya udah mulai tahun 2025 teman-teman, Meta sudah membuat gebrakan untuk membasmi konten-konten re-upload dan memberikan prioritas bagi konten kreator yang membuat konten asli miliknya sendiri. Tapi baru di launching, baru gebrakan-gebrakannya itu di 2026 ya. Dan ini udah ada pembaruan dari Meta sendiri teman-teman di Facebook ya. Tapi sayangnya pembaruan ini hanya bisa dilihat oleh kreator yang sudah terbuka monetisasi konten. Ya, jadi di sini aku akan bagikan informasinya ke teman-teman, khusus yang belum terbuka monetisasi konten atau yang sudah terbuka MK-nya tapi jarang ngecek, ya. Makanya ini aku kasih tahu ke teman-teman. Di sini Meta sudah infokan teman-teman ya, bahwa konten kreator harus fokus pada membagikan konten asli. Memposting konten asli tidak hanya membantu Anda tampil menonjol, tetapi juga membangun audiens setia yang menyukai gaya unik kamu, seperti itu ya. Nah, jadi dari sini udah paham kan maksudnya Meta, teman-teman? Meta mendukung kreator yang membuat konten asli. Kak, suaraku kayak kodok, kayak bebek, kayak kambing. Gak bagus, Kak, kalau mau diposting. Ya kan suaranya aja yang kayak kodok, bukan kamu nyatan yang kayak kodok. Jadi teman-teman harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita ya. Dan harus percaya diri. Bisa jadi itu yang akan membuat gaya unik kamu dan semakin dikenal orang. Iya kan? Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, teman-teman, ya. Nah, lanjut ya. Kemudian di sini dibilang lagi, teman-teman, ya. Pembaruan pada konten asli dan apa yang berubah. Nah, bagaimana kami mengidentifikasi dan mengelola konten yang diposting ulang. Kami berupaya untuk lebih mengakui postingan asli dan memastikan kreator mendapatkan rewards atas karya uniknya. Nah, jadi maksudnya di sini, teman-teman, adalah Facebook lagi mengubah cara menilai konten, teman-teman ya, supaya kreator yang bikin konten sendiri atau konten asli lebih dihargai dan akan diprioritaskan, teman-teman. Dan konten yang re-upload, ya, atau udah nggak mau capek membuat konten dan ngambil postingan orang dan posting videonya itu di akunnya dia, nah itu menjadi kurang diutamakan ya teman-teman, atau mungkin tidak akan menghasilkan uang teman-teman dari postingannya. Nah, jadi kalau konten kita konten asli ya, milik kita sendiri, suara kita sendiri dan wajah kita sendiri, itu yang akan diprioritaskan di Facebook ini teman-teman dan akan mendapatkan reward ya. Reward ini maksudnya Meta itu berupa uang yang akan dihasilkan dalam setiap postingan kita, dalam setiap konten yang kita buat. Dan ingat teman-teman ya, ini yang sudah terbuka fitur MK teman-teman ya. Jadi yang belum terbuka fitur MK, jangan berkecil hati, teman-teman harus tetap semangat dan pertahankan konten asli. Kalau sudah waktunya, kalian pasti akan diundang di MK ya. Lanjut ya teman-teman, kemudian di sini dijelaskan lagi ya, apa yang dapat Anda lakukan. Pertama, bagikan konten asli. Kedua, posting ke Facebook terlebih dahulu. Jadi artinya apa? Ya, artinya teman-teman tetap membagikan konten-konten asli milik kamu sendiri. Dan jika mau posting kontennya, teman-teman upload duluan itu ke Facebook ya, jangan ke platform lain teman-teman. Kalau dari info FB begini teman-teman ya, membagikan karya Anda di FB terlebih dahulu atau bersamaan dengan platform lain. Membantu menetapkan Anda sebagai pencipta aslinya. Jadi ketika ada satu video yang sudah jadi, teman-teman wajib upload duluan ke Facebook. Teman-teman, jangan teman-teman upload ke platform lain. Contohnya YouTube ya atau TikTok. Karena Facebook ingin tahu ini adalah konten asli kamu atau bukan. Ya gitu ya. Walaupun konten asli kamu, ya konten kamu sendiri, tapi kamu uploadnya di TikTok duluan, di YouTube duluan, kemudian kamu upload di Facebook, tetap akan terdeteksi, teman-teman, ya. Karena sistem ini kan udah canggih, ya. Dan akan terlihat dari track record, teman-teman. Postingan Anda pasti akan terdeteksi, kemudian akan ketahuan. Kayak gitu, ya. Nggak usah bertanya gimana cara kerjanya, yang pasti sistem sekarang sudah canggih, jadi teman-teman nggak usah bertanya lagi. Gimana Kak memang bisa dilihatnya? Udahlah, nggak usah bertanya ya, pokoknya sistem Meta itu udah canggih. Pokoknya itu aja intinya ya. Mau di konten-konten aku sekarang atau sebelum-sebelumnya, pasti aku selalu ingatkan, buat konten asli, buat konten original, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa simpan dan bagikan video aku ini supaya bisa ditonton di kemudian hari. Semoga bermanfaat.